Multifans, selamat datang kembali di Multimedia Channel, tempatnya eksplorasi bersama bintang tamu berprestasi bersama saya, Meta Barabrutu dan Zidane Ramadan. oke, nah pada kesempatan pagi hari ini saya bersama Zidan atau Ziden? Zidane. Zidan ya, Zidan Ramadan. Hmm. Ya, jadi Zidan ini adalah salah satu mahasiswa saya di bisnis digital. Saya dua semester ya bertemu dengan Zidan ya. 3 kayaknya. Oh 3 ya. Nah 3 semester bersama Zidan. Nah jadi Zidan ini saya akan memberikan informasi yang luar biasa mengenai Zidan. Anjay. Nah jadi Zidan ini adalah mahasiswa bisnis digital 2021 ya Zidan. Sekarang berarti semester 5 ya. Benar. Nah jadi satu-satunya yang keterima untuk IISMA ya di bisnis digital dan pertama kalinya bisnis digital mengirimkan atau ada perwakilan untuk IISMA gitu. Oke, sebelum itu mungkin lebih lengkapnya Zidan boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Nama, NIM, enggak usah NIM ya. Oh, nggak usah. Oh. Oke, silakan Zidan. Kia ora everyone, my name is Zidane Ramadan. Aku student di Prodi Digital Business angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Oke, nah jadi asalnya dari mana Zidan? Aku dari Jakarta. Asal Jakarta ya. Hmm. Nah oke, kita tadi udah disambut sama wah bahasa Inggrisnya udah bikin saya jiper gitu ya. Nah jadi Zidane ini keterima di atau memilih ya Victoria University of Wellington ya di New Zealand. Benar. Nah kalau saya boleh tanya nih Zidane di sini udah nyampe berapa lama sampai di sini? Aku balik ke Indonesia itu tanggal 3 November. Jadi baru sebulan lebih. Baru Sebulan sebulan setengah. ya. Oke, berarti di New Zealand itu berapa lama? 4 bulan. 4 bulan. Dari Juli sampai November. Oke, ya seperti aktif perkuliahan biasa ya, 1 Hmm. semester 4 bulan gitu. Nah, sebelum berarti masih hangat, masih baru gitu kan. Jadi pantas banget atau cocok banget untuk menceritakan pengalaman yang luar biasa kepada Multifans. Kenapa kok dari sekian banyak mahasiswa ini ya, Merdeka untuk memilih IISMA? Dan kenapa kok IISMA yang dipilih gitu? Motivasinya apa? Silahkan ceritakan. Motivasi. Jadi dari dulu itu kan aku biasanya di rumah. Maksudnya nggak pernah keluar dari rumah atau Jakarta lah. Nah jadi di semester 4 itu aku menentukan kalau kayaknya tahun ini harus ada yang berubah. Jadi kita coba first big stepnya itu kita coba daftar ISMA. Oke. Dan itu juga nggak yang kayak persiapan full gitu sih. Aku bener-bener nentuin itu di semester 4. Kan itu waktu itu lagi freelance. Terus kebetulan aku ada informasi kalau ISMA itu buka. Nah di situ kayak coba dulu gitu. Itu berarti ini adalah pertama kali daftar IISMA ya. Dan sebenarnya tuh persiapannya mungkin nggak yang persiapan banget gitu ya. Iya, spontan. Spontan ya, tapi bisa jadi karena spontan itu jadi Zidane malah tidak takut ketinggalan dengan yang lain yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi Zidane kebut dari beberapa minggu ya persiapan tersebut. Nah, oke Zidane, motivasinya ingin keluar rumah mencari pengalaman baru gitu ya. Tapi kenapa kok Victoria University? Gitu, kenapa? Jadi pas nentuin kampus, aku tuh ada 2 indikator lah yang aku pengen. Jadi satu itu negaranya itu harus first language-nya Inggris, atau kedua itu seenggaknya dominannya Inggris. Jadi tuh aku dulu ada pertimbangan antara mau daftar UK, Europe, atau Australia. Cuman adalah aku mikir Australia kedekatan. Jadi Kedekatan aku ya. kedekatan, jadi aku kayak substitute ada New Zealand. Nah, kalau Europe kan dia rata-rata kan punya negara bahasa native ya. Kayak bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Italia, dan menurut aku tuh kayaknya aku masih males belajar bahasa ya. Belajar bahasa yang baru gitu ya. Kayaknya kalau misalnya harus belajar lagi kayaknya itu agak susah. Kalau aku juga belum tahu bisa apa enggak. Jadi pilihan amannya itu jadi antara UK sama New Zealand. Dan kebetulan teman aku kemarin ada yang daftar Wellington juga.
Jadi Oh, anak kita bisik sama juga? iya, Siapa itu? Oh, Vira. oh si Vira. Iya. Oh jadi ini ya, jadi eh kalau mungkin ini termasuk nggak sih? Jadi kalian itu kalau bisa daftarnya jangan yang sama Iya, universitasnya. bisa jadi soalnya kalau begitu ya secara tidak langsung Harus pilih kal- salah satu iya ya. kalian kan jadi bersaingan. Ya, Hmm, secara sih kalian bisa gambling kalau misalnya dua-duanya keterima bagus, cuman kayaknya bakal kalian yang berkompetisi gitu jadinya secara tidak langsung ya. oke. Nah jadi oke itu tips yang pertama. Jadi jangan memilih universitas yang sama dengan teman satu prodi Hmm. atau satu fakultas. Itu boleh. Satu fakultas sih. Satu Sebisa fakultas mungkin ya. bisa gitu. Biar kesempatannya untuk berlawanan dengan satu fakultas atau enggak satu kampus itu dikit. Oh Ya, betul. disebar. Mm-mm. Nah, terus oke itu sudah kalau misalkan untuk bahasanya sendiri 1 sampai 10 atau persiapan tingkat atau seperti apa sih bahasa itu sangat penting di ISMA. Bahasa Inggris ya. Mm-mm. Bahasa Inggris menurut aku penting dari 1 sampai 10 aku bisa rate 9. Ya 9 ya. Hmm. Kemarin berarti persyaratannya apakah TOEIC atau IELTS atau gimana Nah, kemarin? jadi untuk sarjana itu dia ada 3, ada TOEFL, TOEFL IBT, terus ada IELTS dan Duolingo English Test. Kalau buat yang vokasi itu TOEFL diganti sama TOEIC. Kalau yang bukan vokasi, non vokasi? Yang bukan vokasi itu tadi ada TOEFL, Hmm? IELTS sama Duolingo English Test. Dan Zidan ikut yang Duolingo. Duolingo ya. Nah, saya juga sempat lihat karena Vira juga ini ya apa asisten saya gitu, jadi ikutnya Duolingo juga ya. Nah, bayarnya mahal nggak tuh? Duolingo itu paling murah. Paling murah di antara yang lain Hmm. ya. Nah, tips yang kedua nih, kalau bisa ya karena juga kita mahasiswa ya. Hmm. Jadi padahal meskipun itu kan sama sih, nggak yang harus khusus TOEIC atau apa gitu ya. Duolingo juga bisa dan harganya lebih murah. Jadi itu bisa kalian pakai gitu. Nah, terus yang ketiga, ini kan di negara orang ya kan dan jauh antah berantah dan juga ini pertama kali Zidane keluar dari rumah. Untuk beradaptasi sendiri gimana Zidane? Beradaptasi ya. Beradaptasi itu aku bisa bilang aku butuh sebulan untuk beradaptasi di sana. Apalagi beradaptasi dengan lingkungan orangnya sama cuacanya. Cuacanya Nah, ya. Orangnya sendiri gimana? orangnya sendiri mungkin karena mereka sadar kalau kita itu bukan orang sana Hmm? dan mungkin bahasa Inggrisnya kita jarang kelihatan mungkin sama mereka jadi mereka ya sendiri-sendiri sih. Biasanya ya kalau misalnya kita ngumpul di kafeteria pasti anak Indonesia sama anak Indonesia, anak native sama anak native gitu-gitu lah. Oke. Dan Zidane apa temenan sama orang Indonesia juga Ya, aku dari dari banyak sih ada yang misalkan jadi di yang paling dekat deh, yang paling paling dekat. dekat. Aku ada punya teman dari Tanjung Unif Pinang. Tanjung Pinang, Iya, Universitas apa itu? Universitas Ya aku udah lupa lagi. itu ya. Kalau misalkan dengan yang orang New Zealand asli, ada nggak temen atau yang beda negara sama Zidane? New Zealand asli itu aku nggak terlalu dekat tapi ada. Tapi ada Ada. ya, orangnya ya so far ramah juga ya. Aman. Ya, nah terus itu yang pertama. Cara belajar, beradaptasinya gimana? Mungkin teman-teman di sini multifans masih jiper atau masih ragu karena perbedaan cara belajar yang cukup signifikan. Coba mungkin Zidane bisa kasih tipsnya atau di sana itu gimana cara belajarnya? Cara belajar itu ini kebetulan ini nggak tahu ya, ini bisa diterapin di semua apa enggak. Cuman kalau di UNJ, di prodi aku, itu biasanya kalau kita masuk semester itu biasanya pertengahan sebelum UTS itu biasanya padat. Dan begitu juga di sana. Hmm. Karena itu baru semester baru mulai, jadi menuju UTS itu banyak banget acaranya, banyak banget tugasnya gitu-gitu. Dan setelah UTS biasanya kita agak nafas dikit.
gitu. Oke. Nah, kalau di sana kan tugas aku kan rata-rata menulis esai, menulis jurnal, ya research. Oke, Nah, research-nya. di perpustakaan itu biasanya ada guide-nya gitu. Kayak bentukan kertas itu misalnya kayak guide untuk menulis akademik, guide untuk proofreading, terus cara menulis struktur esai gitu-gitu. Nah, itu biasanya aku comatin satu-satu tuh. Oh, jadi itu di perpustakaan ya? Iya, di Padahal perpustakaan. jadi diselipin di meja gitu Ada atau ruang manual khususnya book? gitu. Hah? Jadi di tembok gitu ditempel-tempelin, ada kayak tempat folder dan itu isinya guide. Cuman kita tinggal pilih kita mau belajar, kita mau menurut kita kurang di mana, apakah kita kurang proofreading, apakah kita belum ngerti cara nyusun struktur esai, gimana cara bikin presentasi yang baik gitu-gitu ada. Oh, tapi itu bisa diakses oleh semua orang, semua mahasiswa gitu Iya, ya? tinggal datang ambil aja. Oke. Nah, mungkin kalau di sini belum ya, belum diterapin ya, dan itu Mhm, cukup works untuk membantu kita dikasih tips di perpustakaan gitu ya. mhm. Gimana cara menulis yang baik atau proofreading yang baik dan lain sebagainya gitu. Itu bagus bisa diterapin di sini. Nah, kalau misalkan di kelas sendiri atau dosen cara mengajarnya gimana atau atmosfer mahasiswanya itu gimana? Atau misalkan kalau di sini ambis atau apa gitu. Kalau di situ Mmm, gimana mahasiswanya dan dosennya? di matkul yang kuambil tuh, seenggaknya pasti ada 3 orang yang bener-bener ambis sama matkulnya, tapi Oke. sisanya kita yang fleksibel. Jadi kita dengerin aja, kalau misalnya disuruh ngomong, ngomong. Nah, cuman kalau 3 orang ini pasti kalau nggak disuruh ngomong juga ngomong. Nah, Oke. dia kan lecture hall gitu kan, jadi satu kelas itu biasanya ada seratusan lebih. Hmm. Nah, jadi kayak dosennya itu Oh, ya banyak ya? banyak, dan dosennya itu jadi ya ngajar untuk semua orang dan mungkin di beberapa poin itu dia bakal minta kayak opini. Nah, itu opini tuh dia ada mic gitu, mic Mm. kotak itu Per dilempar. meja. Iya, enggak, jadi ada satu mic doang dan Oh, itu satu mic. di-passing, iya. Oh gitu. Jadi siapa yang memberikan opini gitu, mic-nya tuh diputar Mhm, apa di apa sih kasih. namanya rotasi gitu ya. Ya, Oke. Nah, kira-kira dosennya di situ itu apa galak kah mhm. atau memaksa mahasiswa untuk beropini? Kayak misalkan lumayan ya kalau saya di kelas, mungkin saya memaksa kalian untuk beropini gitu ya. Yang mau beropini pasti akan saya kasih poin plus gitu karena itu untuk melatih mental kalian ketika kerja dan sebagainya karena sangat dibutuhkan gitu. Apakah di situ lecture-nya juga memaksa kalian untuk maksanya tuh dalam hal positif ya? Mhm. Itu untuk beropini nggak? Kalau paksa sih Enggak ya? enggak, tapi dia biasanya dosen itu mereka ngerti sih, beda ini personal aja, personal Hmm. statement-nya. Menurut aku kayak kadang-kadang kalau dosen di Indonesia, khususnya selama dosen yang aku temuin itu, biasanya tuh mereka lupa kalau dulu tuh mereka sempat jadi mahasiswa. Hmm. Jadi kayak lupa kalau mahasiswa itu punya beban bla 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 bla. Jadi kayak mereka mikirnya mahasiswa harusnya belajar, punya beban lain di hidupnya harus belajar. Sedangkan kalau di sana menurut aku mereka lebih pengertian dari segi mengajar, dari segi menciptakan lingkungan untuk beropini. Mereka itu kayak nggak maksa tapi mereka menciptakan lingkungan itu biar semua nyaman untuk beropini, untuk mengikuti kelas atau bahkan untuk bertanya-tanya lebih lanjut terkait sesuatu yang mungkin mereka masih kurang mengerti atau kurang setuju gitu sama opini dosennya. Oke. Mungkin itu sudut pandang dari mahasiswa ya. Kalau misalkan it's okay gitu ya. Tapi mungkin itu works kalau misalkan di negara maju dan mahasiswanya memang niat untuk Hmm, belajarnya itu atau motivasinya tuh tinggi gitu. Jadi tanpa dipaksa mereka punya kesadaran bahwa menyampaikan opini itu penting gitu ya. Tapi kalau misalkan beberapa kampus di Indonesia mungkin ya karena misalkan 35 dari mahasiswa itu yang niat belajar misalkan 10 gitu kan. hmm, Berarti sisanya 25 itu ya mungkin sedang-sedang atau bahkan ada yang kepaksa gitu ya. Nah, iya. kalau akhirnya itu dibiarkan, yang 10 ini akan terlalu vokal bisa jadi akhirnya meredamkan sisanya yang 25 atau ikutan tenggelam gitu. Hmm, Bisa kan ya? Nah jadi, karena kan ini beberapa di kelas ada yang harus saya paksa untuk mereka beropini, ada yang enggak gitu. Kalau misalkan nih, kayak di kelas Zidan itu hmm, saya nggak maksa, tapi kalian emang, aktif rata-rata mahasiswanya ya, tapi,
di kelas lain itu dan juga di beberapa kelas di bawah Zidane itu tuh harus saya paksa karena ketika saya ngomong sudah bisa mengerti diam kan akhirnya dosen nggak tahu ya. Aduh. Oke, nah mungkin itu sedikit kenapa alasan ya kenapa dosen memberikan kalian ruang untuk beropini gitu. Terus kemudian nih, ini agak kembali ke topik utama gitu ya Zidane. Strategi menghadapi IISMA atau supaya bisa lolos IISMA seperti Zidane apa? Mungkin ya 5 atau 10 enggak sih? Bisa berapapun. Tips ya. Ya dari awal sampai akhir. Mungkin mulai dari administrasi atau tips wawancara bisa. Satu itu menurut aku niat. Kalian kalau mau ikut ISMA itu jangan ragu-ragu, apalagi urusan biaya. Soalnya banyak banget teman aku yang mau ikut ISMA, cuman mereka kayak, aduh biayanya takutnya banyak keluar atau enggak, aduh masih nggak bisa bahasa Inggris itu. Kalau kalian masih ragu begitu, aku saranin jangan berharap banyak sama hasilnya. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener mau sukses daftar ISMA, aku hanya bisa berpendapat jangan ragu. Jangan Apapun ragu. posisinya jangan ragu, tetap kejar apa yang kalian pengen. Karena kalau ragu itu ya ujung-ujungnya kalian sendiri yang nahan buat diri kalian mencapai potensi kalian sesungguhnya. Nah betul sekali, jadi push our limit ya. Dan memang untuk mencapai sesuatu yang besar itu dibutuhkan perjuangan juga yang besar ya. Tapi hasilnya sangat luar biasa indah ya Zidane ya. Ya ini bisa menjadi cerita Zidane yang sangat luar biasa. Yang apalagi ini mahasiswa terpilih ya. Karena nggak semuanya bisa dan itu sulit gitu. Tapi dengan adanya usaha dan doa dari kedua orang tua ya Zidane. Benar. Gitu. Ibu sangat atau mamah sangat mendukung ya. Semuanya dukung sih untuk alhamdulillah. Ya, ibu aku, kakak aku, nenekku juga dukung. Nah itu jangan lupa untuk meminta doa restu kepada keluarga ya. Karena itu yang support system kita nomor 1. Nah oke, Multifans segitu saja nih bincang-bincang saya sama Zidane. Mungkin Zidane mungkin bisa disampaikan Instagram Zidane, mungkin teman-teman di sini ada yang ingin bertanya tipsnya, boleh Zidane? Boleh. Boleh ya, silakan teman-teman langsung DM Zidane di mana Zidane? Boleh DM aku di @zidanermdn atau kalian boleh langsung tanya kalau terkait khususnya ISMA VUW kalian boleh DM juga isma.vuw. Itu aku juga kadang-kadang yang jawab itu pasti kalau nggak aku teman-teman aku. Jadi kalau misalnya buat kalian mau nanya ISMA atau mau nanya tentang Victoria University of Wellington, kalian boleh DM aku atau enggak DM Instagramnya isma_vw. Oke, segitu aja Multifans, luar biasa Zidane. Terima kasih ya Zidane ya. Oke, sama-sama. Nah, jadi sampai ketemu di lain kesempatan bersama mahasiswa berprestasi juga dan semoga cerita ini bisa memberikan insight baru dan wawasan yang luar biasa pada Zidane. Terima kasih Zidane. Bye-bye. Bye-bye.